Oke, record. Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya ASIS ini rada tidak sinkronus ya. Jadi kalian gue harapin udah nonton video asistensi yang kemarin. Jadi kali ini gue bakalan ngelanjutin kayak yang di video yang kemarin gue share itu. Udah gue jelasin. Jadi gue bakalan lanjutin yang kemarin. Nah, kemarin itu kalau di videonya yang lo udah tonton ya, oke. Kita itu mau belajar tentang introduction to probability atau peluang. Nah, basically yang kemarin dibahas itu apa namanya, kayak dasar-dasarnya aja lah. Kayak misalnya pengertian probability. Kalau probability itu harus nilainya antara 0 dan 1 gitu ya. Di sini ya, nilainya harus antara 0 dan 1. Kemudian kita mengenal ada yang namanya eksperimen atau percobaan dan ada juga yang namanya sample space atau ruang sampel gitu ya. Yang mana ruang sampel itu adalah isinya seluruh kemungkinan yang possible untuk terjadi ya, atau semua possible outcome ya. All possible outcomes. Keluaran atau kejadian yang mungkin muncul gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya gue juga udah ngomongin tentang gabungan atau union ya, yang simbolnya kayak huruf U, intersection yang simbolnya kayak huruf U kebalik. Terus juga gue udah ngomongin tentang complement atau pelengkap gitu ya. Terus juga udah ngomongin tentang yang namanya mutually exclusive sama exhaustive events. Itu kayak gimana ya pengertiannya, yang sebenarnya lo bisa kalau misalnya mau nonton lebih jelasnya bisa ada di video YouTube yang ini ya. Ini kira-kira video 6 menit durasinya. Tapi gue yakin abis lo dengerin video ini lo bakalan makin ngerti nih arti dari event yang exhaustive dan event yang mutually exclusive. Di event yang exhaustive dan event yang mutually exclusive. Jadi itu. Ini bisa ditonton ya. Nanti kalau misalnya belum sempat nonton, disempetin nonton. Nah, here is to sum up some of the properties of probability. Misalnya probability itu nilainya harus antara 0 dan 1. Gitu ya. Kemudian the sum of probabilities, nilai probabilitas dari suatu kejadian yang sifatnya mutually exclusive dan exhaustive, itu nilainya kalau di total pasti 1. Nah, itu yang kemarin udah kita bahas. Kemudian udah bahas juga tentang bedanya probability sama odds ratio ya. Odds ratio ini sedikit berbeda ya, ada odds for sama odds against. Nah, nanti kalian kalau belum nonton videonya balik lagi nonton ya. Kemudian kemarin kita juga udah ngomongin probabilitas, aturan komplement. Komplement itu pelengkap. Jadi cara ngitungnya 1 dikurangi peluang yang ada gitu ya. Kemudian kita ngomongin juga addition rule atau ya union ya. Pada dasarnya addition rule ini union. A union B. Nah, aturannya mungkin kalian udah pernah pelajari juga ya di zaman SMP. Waktu belajar diagram Venn tuh gue masih inget dulu, kalau gue sih ingat pernah belajar itu ya di SMP. Waktu itu gue kesusahan tapi ternyata pelajaran SMP masih bermanfaat ya sampai kuliah gitu. Kayak wow. Itu sih. Terus juga ini yang mungkin belum dipelajari ya waktu dulu. Kayak ada yang namanya conditional probability. Jadi berapa sih kemungkinan kalau di sini misalnya berapa sih kemungkinan A terjadi setelah B terjadi gitu ya, atau given B sudah terjadi terlebih dahulu. Nah, ternyata ngitungnya adalah ini ya. PA given B atau PA condition on B itu adalah PA irisan B dibagi dengan PB atau peluang B ya. Atau misalnya PB given A atau PB condition on A gitu ya. PB setelah PB given A itu rumusnya adalah, sebenarnya kan rumusnya kayak kalau ngikutin yang ini kan ya. Ya berarti kan PB ini nih yang di B nih. PB given A itu adalah PB irisan A per PA. Tapi karena B irisan A ya kan sama aja nih. A irisan B luasnya di sini, B irisan A juga luasnya di sini. Makanya jadi sama rumusnya gitu. Jadi kayak PA intersect atau PA
irisan ya. Kalau gue ngomong irisan sama intersect itu sebenarnya sama aja. PA irisan B atau PA intersect B dibagi dengan peluang A. Gitu. Oke, kemudian kemarin aturan-aturannya juga udah sempat ngebahas tentang bedanya independen sama independent event yang saling terpengaruh satu sama lain ya. Kalau dependent ini kan artinya eventnya tidak tergantung ya. Eventnya bergantung pada event yang lain. Kalau independen ini dia tidak bergantung artinya. Gitu ya. Oke, kemudian kemarin gue udah sempat ngejelasin nih buat pertanyaan 1. Ya, jadi di sini pernyataan 1 itu kemarin kita kalau gue jelasin dia jadinya independen ya. Independent events. Nah, kemarin sampai di sini nih ngejelasinnya ya. Nah, sekarang gue bakalan lanjutin yang ini. Pertanyaan 2 nih. Kalau kita baca, the probability of passing the level 1 CFA exam is 0.5. For John Campbell, oke. Kalau gue bilang ya, peluang lolos level 1 CFA buat John Campbell itu 0,5. Buat Linda Lee itu 0,8. Ya. Kemudian dia kasih tahu the prospect of Jones passing the exam is completely unrelated to Linda's success on the exam. Oke, berarti ini dia jelas ya, tidak terpengaruh ya. Berarti dia eventnya adalah event yang independen ya kan. Nah, kalau event yang independen, berarti kita pakai rumus yang ini kan, yang ini nih. Ini event independen nih. Oke, berarti misalnya aja nih ya, John Campbell lulus CFA itu misalnya kita ngomongin ya, kalau A itu adalah kejadian John Campbell pass the exams, ya. B itu adalah kejadian buat Linda Lee pass the exams, itu kan? Nah, sekarang berarti dikasih tahu nih di soal peluang John Campbell lulus itu adalah 0,5 gitu ya. Kemudian peluang Linda Lee lulus itu adalah 0,8. Oke. The prospect of John's passing is completely unrelated. Oke, berarti dia sifatnya independen. Sekarang pertanyaannya apa sih yang dia mau? What is the probability that both John and Linda pass the exam? Oke, kalau gue gambar nih ya. Ini adalah probability John lolos di exam. Ini adalah probability B atau Linda Lee lolos di exam. Bisa nggak dua-duanya lolos? Bisa. Areanya di sini ya kan kalau dua-duanya lolos. Berarti yang ditanyain di A itu area yang ini atau kita sebut ini adalah A irisan B. Oke, probability A irisan B. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Rumusnya apa nih? Kalau suatu event itu independen. Since dia independent event, berarti PA intersect B itu rumusnya adalah PA dikali PB. Ya, jadi 0,5 kali 0,8. Hasilnya adalah 0,4. Oke, kemudian nomor yang B. What is the probability that at least one of them passes the exam? Nah, sekarang gue gambar nih warna yang ungu, coba ya. At least salah satu dari mereka lulus exam. Berarti dua-duanya lulus masuk kan ya? Oke, ini misalnya peluang at least mereka dua-duanya, peluang paling tidak satu di antara mereka lulus. Berarti A doang lulus boleh, gitu kan? B doang yang lulus boleh, atau dua-duanya lulus juga boleh. Berarti ini areanya apa nih? Areanya adalah A union B. Oke, rumusnya apa PA union B? Nah, tadi berarti kita pakai addition rule yang ada di atas nih. PA union B rumusnya adalah PA tambah PB kurangi PA intersect B. Kita masukin nih di sini. PA union B rumusnya adalah PA tambah PB minus PA intersect B. PA-nya 0,5 tambah 0,8 kurangi 0,4. Berarti PA union B-nya nilainya adalah 1,3 kurangi 0,4 nih.
0,9. Ini adalah PA union B. Oke. Sampai sini apa ada yang mau ditanyain? Oke. Oke, sebenarnya gue tuh pengen banget ya ngerjain yang ini. Tapi kok gue coba kerjain yang pertanyaan 1 ya. Harusnya dia ya, kalau dilihat dari soalnya, soal itu harusnya ngasih tahu nih, kalau dia itu adalah event yang independen, harusnya dia clearly state ya. Di sini kan dia secara jelas dia memberitahukan ke kita kalau dia eventnya itu independen. Ya nggak? Nih, ini adalah clue kalau dia itu sifatnya independen. Nah, kalau yang ini, karena dia nggak ada clue, sebenarnya gue curiga dia itu dependent. Coba kita baca lagi ya soalnya baik-baik. Gue kayak kepo aja sih sebenarnya. Ini gue pindahin ke slide berikutnya ya. Coba kalau kita baca ya. Only 20% of students in a college ever go to their professor. Berarti misalnya kita ada kayak gimana ya? Kayak kejadian ini misalnya kita namain kejadian apa nih? Misalnya going to the professor ya. P aja kali ya. Ada kejadian namanya P, jangan P, going to professor. Apa sih going to professor tuh ngapain sih? Clarification. Doing clarification. Enggak mesti doing clarification. Oke, jadi di suatu college gitu ya, ada anak-anak ya. Ada kumpulan anak-anak mahasiswa, 20% diantaranya ya, 20% diantaranya itu dia go to professor biasanya untuk kalau orang datang ke profesor biasanya mau diskusi. Nah, 80%-nya berarti not going kan ya. 20%-nya berarti do not go. Oke. Nah, berarti dari kejadian ini misalnya gue namain ya, kejadian G itu adalah events of in which students go to event di mana student itu go to professor. Kayak misalnya G itu event di mana student go to professor. Berarti di sini kita punya ya probability G itu adalah 0,2, ya kan? Jadi di sebuah college probabilitas anak itu anak itu diskusi sama anak itu pergi ke profesornya atau ya menemui profesornya itu adalah 0,2. Nah, kalau mereka udah pergi ya, di sini dikasih tahu nih, dari yang pergi ini 20% gitu ya. 30% yang pergi itu seek for clarification. Seek for minor clarification. Minor clarification. Sedangkan 70%-nya itu seek for major clarification. Jadi ibaratnya nih, misalnya minor itu kecil ya, kecil K, kejadian K itu adalah kejadian kalau orang pergi untuk minta klarifikasi yang kecil. Besar atau B ya, ini adalah orang pergi ke profesor untuk meminta klarifikasi yang cukup besar gitu ya, atau cukup major. Nah, berarti di sini 30% atau 0,3 itu apa sih? 0,3 ini sebenarnya adalah probability dari orang punya minor clarification atau klarifikasi yang kecil K, given orang itu pergi ke profesor. Wah, gila. Gue bisa ngerjain ya. Kemarin gue buntu banget nih ngerjain ini. Jadi 0,3 ini adalah PK given G. Kalau yang 70% berarti probability orang punya klarifikasi yang cukup besar given dia go to profesor. 0,7. Sampai sini ada yang mau ditanyain atau mungkin ada yang punya usul gitu? Jelas, Kak. Jelas ya. Oke. Nah, karena event ini 2 event yang independen ya, karena gue mager nih ya mindahin rumusnya, gue mau kopas ya rumus yang ada di sini nih.
Oke. Nah, jujur gue mager ini sih ngafalin rumus. Jadi gue dulu gue nggak bakalan bisa nginget-nginget rumus kalau di ujian. Jadi awal masuk ujian itu yang gue inget-inget rumus, supaya begitu gue masuk ke ruang ujian, gue langsung nulis rumusnya di kertas. Jadi nanti pas ngerjain langsung ngeliat ke rumus kayak contekan yang gue bikin pas baru datang ke ruang ujian. Tapi kan kalau di FE kan nggak boleh bawa kertas, jadi gue inget-ingetnya di kepala. Nggak boleh bawa contekan, ya iyalah. Kalau kalian nyontek tuh dapat nilai E di seluruh mata kuliah yang lagi dijalankan nih. Yang lagi dijalankan semester itu. Misalnya kalian sekarang semester 1, terus kalian ketahuan nyontek, ya kalian dapat nilai E buat semua matkul yang ada di semester 1. Gitu. Nah, ini adalah informasi yang kita dapat dari atas ya. Oke, nah berarti di sini kita ya masukin aja nih ya. PK given G. PK given G. Kan dia dependent ya. Berarti kita pakai yang ini nih ya. Nanti kalau misalnya mau cari rumusnya. Tapi kita lihat dulu nih pertanyaannya. Yang A. What is the probability that a student goes to the professor during her office hours for a minor clarification? Berarti di sini peluang kejadian ada orang yang pergi ke profesor dan minta minor clarification. Dan gitu kan ya. Dan itu kan intersect. Kalau atau ya A or B, ini tulisannya adalah union ya kalau or. Kalau dan P A N B ini adalah P A P A intersect P. Jadi ini yang ditanya adalah PG intersect K. Atau ya oke, ini kan berarti kalau yang ditanya ini yang di yang A itu berarti PG intersect K. Ya, yang mana PG intersect K itu kan sebenarnya sama kayak PK intersect G, ya kan? Karena kejadiannya ini adalah dependent, berarti kita pakai rumus yang ini ya. Kita lihat aja rumus yang dependent nih. PK intersect G, berarti rumusnya adalah PK given G, ya kan? Dikali dengan yang terakhir nih, PG, ya nggak sih? Ya kan? Nah, di sini PK given G-nya berapa tuh? 0,3 dikali dengan probability G-nya 0,2. Jadi jawabannya adalah 0,06 ya. PG given K-nya. Oke. Kemudian lanjut. Opsi B ya. What is the probability that a student goes to the professor during her office hours for a major clarification? Berarti ini P, G, irisan atau intersect besar ya untuk major clarification. Ini kan tadi minor nih. Oke, berarti probability G intersect B sama dengan probability kebalikannya kan bisa kan ya. Kalau intersect kan bisa dibalik-balik ya. Kalau union juga bisa dibalik-balik. Cuma kalau yang conditional kayak gini ini nggak bisa dibalik-balik ya. Probability G intersect B itu sama dengan probability dari B intersect G. Ya, bisa dibalik. Ini sama dengan probability B given G, ya kan? Kali probability G, ya kan? Probability B given G nilainya adalah 0,7 tuh di sebelah kiri ya. Nih. Dikali dengan probability G 0,2. Jadi hasilnya adalah 0,14. Gitu. Oke, ini buat dependent sama independent events. Ada yang mau ditanyain? Sampai sini? Masih jelas, Kak. Jelas ya. Oke deh. Bentar ya. Oke. Next ya, kita belajar ada yang namanya contingency table. Basically contingency table itu adalah tabel yang apa ya? Yang nunjukin angka. Misalnya gini deh. Misalnya gini ya.
Ada orang yang age group ya. Orang itu di sini age groupnya itu dibagi jadi 2. Dibagi jadi contingency table kan sebenarnya kalian udah pernah bahas di ini ya, yang apa namanya? Visualizing data ya. Di sini kalian membuat kelompoknya itu jadi ordinal kan, karena ya contingency table itu ya kalau bisa datanya paling maksimal ordinal lah ya. Kalau interval sama rasio udah nggak bisa nih kalau contingency. Ya. Jadi walaupun age itu kan sebenarnya rasio ya kan, age itu rasio. Tapi kalau kita bikin grup, nah ini dia berubah jadi data ordinal, data yang bisa diurutin. Awalnya angka yang bisa dibandingin, sekarang cuma bisa diurutin. Ya, jadi dari rasio kita ubah datanya menjadi data ordinal. Jadi kita kelompokin nih orang yang umurnya itu di bawah 35 ya. Below 35 ini jadi A ya. Kemudian di atasnya ya, di atasnya 35 berarti above 35 ini dilambangkan dengan A komplement ya. AC nih. A komplement. Oke. Nah, ini adalah brand name-nya, ada brand 1, ada brand 2 dan ada brand 3. Oke. Nah, ini misalnya orang, misalnya ini brand tas gitu ya. Perempuan yang berumur di bawah 35 tahun yang menyukai brand pertama itu ada 174 orang. Gitu. Perempuan yang di bawah 35 tahun yang menyukai brand 2 itu ada 132 orang. Ya. Oke, jadi kayak ini tuh kayak kejadiannya kayak ada perempuan ya, ada banyak perempuan, ada 600 perempuan, disuruh milih antara brand 1, brand 2 atau brand 3. Cuma suruh milih salah satu. Gitu. Nah, dari 600 orang ini ternyata kita bisa tahu nih ya. Oh, 396-nya itu umurnya di bawah 35. 204 di antara 600 itu umurnya di atas 35. Atau kita juga bisa tahu nih datanya. 228 dari 600 orang itu memilih brand 1. 204 memilih brand 2 dan 168 memilih B3 gitu. Sekarang kita coba kerjain dari nomor 1 nih. What is the probability that a randomly selected customer is younger than 35 years old? Berapa peluang kita milih acak ya, kita memilih secara random satu consumer. Nah, berapa sih peluang satu consumer itu? Ya, itu umurnya di bawah 35 tahun. Berarti di sini kita tulis ya, berapa probability kita ngambil orang itu umurnya di bawah 35 tahun atau probability A. Berapa sih probability A gitu ya? Buat yang nomor A, berarti probability A itu bisa dilihat dari mana? Ya kalian lihat aja nih, berapa sih total A-nya ya? Total A-nya adalah 396 dari 600. Ya udah, berarti probabilitas kita ngambil satu orang secara acak dapat yang di bawah 35 tahun adalah 396 dibagi dengan 600. Ya, berarti nanti kalian bisa hitung nih pakai kalkulator ya. Atau kalau nanti kalian mau pakai Excel ya boleh juga kan. Bapak, yang penting kalian hitung. Oke, kemudian yang B. What is the probability that a randomly selected customer purchases an Under Armour garment? Wih, Under Armour nih yang mana ya? Under Armour. Oke, kita misalin aja ya, Under Armour itu yang B1 ya. Ini misalnya aja ya. Kayaknya sini harusnya ada ininya ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita berapa sih peluang kalau kita milih itu munculnya adalah B1, ya, brand 1. Ya berarti, oke, gue ganti warna aja deh ya, biar kalian bisa ini. Ini peluang B1 nih. Nah, kita lihat B1-nya berapa? 228, ya kan? Berarti peluang B1 itu adalah 228 per 600. Gitu. Kemudian ini yang C, coba kita baca ya. What is the probability that a customer is younger than 35 years old and purchases an Under Armour garment? Berarti berapa? Probability apa dulu nih? Younger than 35 kan berarti A ya. Nah, dia berarti A
irisan dengan Under Armour. Di B1. Berapa nih irisannya ya? Kamu lihat aja nih. Oh, ini A, ini B1. Berarti yang ini kan 174. Ya berarti ini 174 per 600. Coba ada yang kerjain nomor D dong. Coba yang nomor D. What is the probability that a customer is either wait. Oh, bentar ya guys. Kalau N itu apa? Kalau N itu tadi kayak gini benar ya? Oke. Betul ya. Ini karena N ya, maka notasinya kayak gini nih. Ini kan tulisannya N nih. Ingat ya, kalau N kan dia pakainya intersect ya. Jadi kalau ini N, kalau union ini artinya OR ya kan. Nah, di sini kebetulan yang N nih. Sekarang kita coba lihat ya. Untuk yang ini nih, untuk yang untuk yang D, either younger than 35 or berarti probability A atau ya berarti union Under Armour berarti B1 ini kan. Berarti rumusnya apa tadi nih kalau pakai additional rule ya? Ini pakai additional rule yang tadi. Berarti rumusnya adalah PA ya kan? Tambah P B1 ya kan? Plus P A intersect B1 ya kan? Minus bukan, Mbak? Oh iya, sorry, minus, benar-benar minus. Minus. Berarti PA-nya tadi 0,66, ya kan? Tambah PB-nya tadi kita belum hitung ya. 228 per 600 itu 0,38 ya. Tambah 0,38 minus nih 174 per 600. 0,29 gitu. Jadi nanti kalian hitung nih berapa. Tuh. Coba ya gue hitungin deh. Tambah 0,66 tambah 0,38. Hasilnya adalah 0,75 gitu. Oke. Next kita lanjut ke soal selanjutnya ya. What is the probability that a customer under 35 years of age, given that the customer purchases Under Armour? Oh, berarti ini pakai ya conditional, gitu kan? Kita pakai conditional rule. P A given B1, ya kan? Rumusnya apa nih tadi? Rumusnya nih kalau dependent nih. PA given B1 nih, kita ambil aja nih. Ya. PA intersect B1, rumusnya sebenarnya dari yang ini ya. Dari yang conditional yang mana sih conditional? Ini ya. PA intersect dibagi dengan peluang yang paling terakhir gitu kan ya. Berarti intersect-nya dibagi dengan peluang event yang paling terakhir nih. Oke, berarti di sini intersect-nya itu ada berapa tadi ya? 0,38 ya di sini ya. Salah. Berapa sih 174? 0,29. Berarti 0,29 per B1-nya berapa nih peluang B1 tadi? 0,38. Gitu. Kan? Berarti rumusnya adalah berarti hasilnya adalah per 0,38. Jadi di sini yang kalian harus lihat itu sebenarnya kata-katanya. 0,763 gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau enggak? Halo? Masih jelas, Kak. Oke. Nah, sebenarnya dari contingency table ini kita bisa bikin yang apa ya namanya?
bisa bikin yang lebih simple gitu ya. Jadi kita nanti langsung aja nih pakai join probability table. Jadi nanti dari yang angka kita langsung masukin, langsung tulis aja probability-nya di sini. Gimana nih dapat 0,29? 0,29 itu adalah 174 di sini dibagi dengan 600. Gitu. Oke. Kemudian 0,22 nih. Dari mana nih 0,22 di sini nih? Ya dari 132 dibagi dengan dibagi dengan 600. Gitu. Nah, ini adalah 0,22. Terus misalnya berapa sih nilai 0,15 nih dari mana? 0,15 itu dari 90 dibagi dengan 600. Gitu. Atau misalnya 0,38 di sini dari mana? Dari 228 dibagi dengan 600. Gitu. Oke, sekarang kita coba kerjain nih. Berapa sih probabilitas konsumen membeli brand satu apabila dia berasal dari kelompok A komplement? Ya, berarti given seseorang itu dari kelompok A komplement, berapa probabilitas dia B1? Ya berarti ini ngitungnya adalah B1 given A komplement, gitu kan? Ya kan? Gimana nih? Berarti kalau pakai conditional gitu, ya rumusnya adalah kita pakai intersect-nya PB irisan A komplement, gitu kan? Dibagi dengan peluang A komplement, peluang event yang terakhir, ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, berapa sih PB1 given AC, ya. PB1 given AC, PB1 irisan AC ya, yang atas nih. PB1 irisan AC, ya kita lihat nih, B1 yang beririsan dengan AC. Ini B1 ya, ini B1 nih, nah, ini kan B1. Terus ini AC. Berarti irisannya ada di sini, ya enggak? B1 sama AC, berarti 0,09. Nih, dibagi dengan probability AC. Probability AC yang mana? Yang ini nih, ini probability AC. Jadi kalau ini ini ya, ini adalah probability A komplement, ini probability A ya. Kemudian ini yang 0,38 ini adalah probability B1, ini probability B2 ya. Ini probability B3. Yang di tengah-tengahnya ya berarti misalnya yang ini ya probability A irisan B1. Kalau yang 0,9 probability A komplement irisan B1 gitu. Oke, jadi di situ tadi probability A komplementnya itu adalah 0,34. Nah, jadi berapa ya? 0,09 per 0,34. Hasilnya adalah 0,265. Ini tadi dari yang namanya conditional probability. Kemudian yang dua nih. Berapa besar probabilitas konsumen membeli brand B3 apabila ia bukan berasal dari kelompok AC? Coba, berarti ini peluang apa sih eventnya? Ada yang mau jawab? Ya, Fatur. Berarti brand 3 syaratnya yang A, Kak. Syaratnya A, benar. Syaratnya yang A, karena dia bukan A komplement kan ya. Gitu. Berarti rumusnya apa nih, Fatur? Peluang irisan B3 Ya. dengan A. Ya. Penyebutnya peluang A. Peluang A. Fatur asalnya dari mana, Tur? Pekanbaru, Kak. Oh, oke. Kelihatan dari logatnya. Gak apa-apa. Oke. Berarti di sini Fatur, B3 irisan A-nya berapa? Eh, 0,13 ya? 0,
0,15. Iya, 0,15. Peluang A-nya berapa, Tur? 0,66. Ya, 0,66. Ini ya, jadi nanti kita tinggal bagi aja tuh. 0,15 dibagi dengan 0,66. 0,227. Ini. Oke, aman ya? Kak, aku masih bingung yang ngebedain given sama yang intersection itu. Irisan. Kayak nomor 2 misalnya. Kayak aku mikirnya tuh kayak berapa besar probabilitas konsumen membeli brand B3 dan berasal dari kelompok umur AC gitu. Bukan given gitu aku mikirnya. Soalnya ini dia apabila kan bahasa Inggrisnya if. Ya kan? If kan berarti syarat kan? Gitu. Kecuali dia bilangnya brand B1 dan ya berasal, kalau dan berarti pakai yang union. Ya kan? Karena dia pakai apabila, berarti dia pakai yang conditional. Jadi tergantung kata-katanya. Kalau dia pakai apabila, jika, terus dia nyeritain suatu kejadian yang beralur gitu ya. Kalau di sini kan kejadiannya dia berasal dari kelompok AC dulu kan, kita ngelihatnya. Baru berapa sih yang beli B1 dari kelompok AC? Maksudnya berapa sih yang beli B1 given dia kelompok AC gitu. Kalau apabila jika ini pakainya yang conditional A given B. Kalau dan dia pakainya yang PA union B. Kalau atau pakainya PA intersect B. Oke. Kalau digambarin, kalau atau itu rumusnya gambarnya itu gini kan, kalau atau dia ngarsir semuanya nih. Kalau atau nih dia ngarsir semuanya. Kalau dan dia itu cuma tengah-tengahnya doang. Kalau jika berarti kita masuk ke sebuah diagram Venn, ada kejadian B, terus dari kejadian B ini, misalnya ini kejadian A, ini kejadian B, berapa sih probabilitas terjadinya A given kejadian itu B? Berarti kita masuk dulu nih ke ranah B-nya. Berapa sih kalau dia B kejadian A? Berarti kan A-nya segini. Ya berarti ini dibagi dengan total seluruh B-nya. Gitu. Jadi kita masuk dulu ke B-nya, terus kita cari area yang ungu ini. Gitu. Jadi nanti areanya, cara ngitung jika kan berarti benar kan? Probability A intersect B dibagi dengan total B-nya. Nah, gitu. Oke? Oke, Kak, makasih. Ya. Oke. Ini emang materi paling menantang sih ya sepanjang statek. Jujur gue waktu ngajarin ini paling panik nih untuk persiapan tesnya waktu itu. Bahkan gue kayak kelihatan kan sebenarnya dari gue ngajarin tuh sebenarnya gue kayak masih agak ragu-ragu sedikit gitu sebenarnya ya. Jadi gue sebenarnya ini sambil belajar juga sih. Oke, itu gue join probability table ya. Next kita ke total probability rule. Nah, kalau ya persetan lah ya dengan ini ya. Dapat lagi rumusnya ya. Kalau lo lihat deh di sini. Misalnya gue punya suatu ruang sampel ya. Punya semesta ya, punya ya kan ruang sampel itu seluruhnya ya atau semesta ya gue bilangnya. Semesta percobaannya tuh ini ya. Jadi ada kalau kita misalnya peluang anak FE kemarin kan gue ngomongin kalau hujan terus kepleset ya. Peluang anak FE kepleset di Selasar sama nggak kepleset nih. Peluangnya kan kalau ditambahin 1. Ya, jadi orang itu bisa kepleset atau nggak bisa atau nggak kepleset. Nggak ada opsi ketiganya, gitu ya. Ya cuma kepleset sama nggak kepleset aja. Nggak bisa kan orangnya terbang gitu. Jadi di sini ada B sama B komplement. Nah, misalnya kondisinya lagi hujan ya, jadi ada kepleset sama nggak kepleset. Terus peluang A ini itu adalah baju basah gitu misalnya ya. Nah, orang yang kepleset ada yang bajunya basah nih ya.
orang yang nggak kepleset juga ada yang bajunya basah. Mungkin dia hujan nggak pakai payung gitu kan. Atau orang yang kepleset bisa juga bajunya nggak basah nih, yang di area-area ini orang kepleset tapi bajunya nggak basah. Bisa jadi karena dia keplesetnya cuma kayak set gitu doang, kayak nggak major, keplesetnya kayak nggak fatal gitu lah ya. Jadi bajunya nggak sampai basah. Nah, sekarang yang mau ditanya adalah berapa sih peluang orang bajunya basah? Ya udah, peluang orang bajunya basah di sini kan berarti kita lihat peluang A itu adalah ya udah berapa nih luas A yang ada di B gitu kan? Atau ini kan berarti intersect-nya A sama B kan? A intersect B ditambah peluang orang bajunya basah tapi nggak kepleset nih. Orang yang bajunya basah dan nggak kepleset. A irisan B komplement. Gitu. Dan nanti yang A peluang A irisan B dan peluang A irisan B komplement, ini dapatnya kok bisa sih jadi rumus kayak gini? Ini dapatnya tadi dari rumus yang apa sih? Dari rumus kondisional. Rumus kondisional itu kan PA irisan B itu sama dengan PA given B ya, PA given B itu sama dengan PA irisan B per PB. Ya kan? Berarti kalau mau nyari yang PA per B ini, ya udah dipindahin aja kan ini ke kiri. PA given B kali PB sama dengan PA irisan B. Berarti di sini gue dapat ya, buat yang PA irisan B-nya adalah PA given B kali PB. Ini buat yang ini. Terus ditambah dengan gue bikin kotakan lagi nih buat yang ini nih. Ya udah ngikutin aja, berarti PA given B komplement kan kali PB komplement. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain sampai sini? Nah, ini biar nanti PDF-nya lengkap ya. Sip. Kalau nggak ada yang ditanya, kita coba lanjut nih ya ke soal selanjutnya, ke probability tree. Oke. Coba kita baca dulu ya nih probability nih contohnya. Even though a certain statistics professor does not require attendance as part of students' overall grade, walaupun ada profesor ya, ada profesor-profesor tertentu yang tidak memasukkan absensi itu sebagai atau kehadiran itu sebagai bagian dari penilaian. Tapi profesornya itu notice nih, kalau orang yang secara regularly datang ke kelas itu punya tendensi yang lebih besar untuk dapat nilai A. Jadi di sini profesornya itu bagi dua gitu ya. Kayak, oh ada nih anak yang R regular datang ke kelas dan ada orang yang R komplement, berarti tidak regular datang ke kelas, sering bolos gitu. Kemudian, the professor calculates that there is an 80% chance that a student attends class regularly. Jadi di sini, ini students, peluang dia attend class regularly itu 0,8. Kemudian, berarti yang peluang dia nggak datang regularly berapa? 0,2. Ya mungkin ini bisa dari persyaratan ya, kalau di FE kan juga kalian harus hadir 80% kan, minimal dari total kelas. Gitu. Oke, moreover, given that a student attends class regularly, given ya, berarti di sini kita ngomongin conditional probability ya. Given R gitu ya, there is a 35 chance that students receive an A grade. Jadi gue di sini bilangnya probability apa nih? Dapat A given regular datang ke kelas itu adalah 0,35. Sebenarnya statek itu seni membaca soal ya. However, if a student does not attend class regularly, there is only 5% chance of an A grade. Jadi dia bisa probability dapat A kalau enggak datang kelas regularly atau probability A given RC
itu nilainya adalah 0,05. Oke, ketemu lagi sama conditional probability nih ya. Selalu ingat nih rumus conditional probability yang ini nih, jangan dilupain nih ya. Ini gue bawa lagi nih ya rumusnya ke sini ya. Nah, di sini nih ya buat kita ngerjain yang ini. Oke, bentar. Ini gue pindah ke atas ya. Nggak ke bawah lagi. Bentar ya. Oke, 0,35. Nah, sekarang kita coba kerjain yang A ya. What is the probability that a student does not attend class regularly? Ya udah, berarti probability dari RC ya kan? Yang A nih, probability dari RC. Berarti berapa nih tadi? 0,2. Kemudian yang B, what is the probability that a student attends class regularly and receive an A grade? Berarti ini adalah probability dia datang kelas reguler gitu ya. Dan ingat ya, kalau ada kata dan berarti dia pakainya gabungan atau intersect. Kalau dan pakai yang huruf U apa huruf U kebalik? Kalau N. Kalau N ya. U kebalik. U. Yakin. Kalau N? Kebalik. N. Kebalik ya. U kebalik. N ya, N kan berarti kalau N itu berarti yang di tengah-tengah kan. Nah, ini kan berarti intersect, berarti U kebalik. Probability dia datang ke kelas reguler dan dapat nilai A. Boleh nggak ini gue tulis kayak PA intersect R? Boleh kan? Nah, kita masukin nih rumusnya di sini. Sini kan probability A given R, kalau menurut conditional probability itu sama dengan probability A irisan R, ya kan? Berdasarkan yang ini nih. Dibagi dengan probability R. Ya kan? Berarti kalau mau gue balik, boleh dong ya. Probability A irisan R, ya kan ini tinggal pindah ke kiri gitu ya. Berarti probability A given R kali probability R. Ini gue nulisnya udah langsung dibalik gini, kalian pusing nggak? Paham kan ya kenapa bisa kayak gini? Paham, Kak. Oke, paham. Oke, berarti di sini sama dengan probability A given R dikali probability R. Nah, probability A given R-nya berapa tadi? 0,35 dikali dengan probability R 0,8. Hasilnya berarti 0,35 kali 0,8. 0,28. Sama nggak nih kayak yang ini? Sama. Ya kan? Kemudian yang C. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Halo. Aman kok. Aman. Oke. Yang C. What is the probability that a student does not attend class regularly and receive an A grade? Berarti carinya apa tuh? Coba siapa yang mau ngomong? Coba ada yang mau ini? N. Ayo siapa nih? Gue tunjuk ya. Dari yang paling atas nih. Farhan. Does not attend class regularly. Berarti apa? Not attend tadi apa ya? R atau A ya gitu nih. R itu kan datang reguler. Kalau RC nggak datang reguler. Berarti yang mana? Berarti RC, R complement. R komplement. Terus kalau iris. 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 Iris A. Yeah. Oke, sip. Thank you. Nah, berarti ini kan bisa gue tulis dengan probability A irisan RC. Kenapa? Biar bisa kita masukin ke sini nih sebenarnya. Biar bisa gue akalin masuk ke sini. Soalnya nanti di sini probability A given RC itu kan sama dengan probability A
irisan RC. Nah, biar sama nih kayak yang ini. Per probability RC. Oke kan? Nah, bentar. Malah ke atas. Wait. Bentar ya. Kejauhan. Nah, gini. Nah, berarti ini kalau gue pindah, berarti probability A irisan RC itu sama dengan probability A given RC kali probability RC. Oke, berarti ini sama dengan PA irisan RC, kita ambil aja rumusnya dari sini, ya kan? Oke, berarti kita ambil yang itu ya, yang ini nih yang baru kita tulis. PA given RC kali PRC. A given RC-nya tadi 0,05 kali probability RC-nya berapa? Nih, 0,2. Jadi 0,05 kali 0,2. 0,01. Nih, lihat. Sama kan? Sama. Oke. Kemudian yang D nih. What is the probability that a student receives an A grade? Berarti kan ini cuma probability dapat A, gitu kan? Ya sih? Kan? Probability dapat A, berarti kita pakai namanya apa nih? Kalau yang di total probability, ya enggak? Total probability ngomongin apa sih? Ngomongin ini kan? Ini nih. Ya. Probability A itu sama dengan probability A intersect B ditambah probability A intersect B komplement. Ya. Ini kan ya, ngomonginnya total probability nih. Nah, ini kita bawa dari total probability nih. Nah, berarti untuk opsi D ya, probability A itu sama dengan probability A given R, ya kan? Tambah probability A given R komplement. Jadi kan kita udah dapat nih ya dari jawaban di opsi B sama opsi C. Berarti jawabannya adalah 0,28 tambah 0,01. Hasilnya adalah 0,29. Gitu. Oke. Jadi kalau kata gue adalah pegang dulu rumusnya. Lo list nih satu-satu rumusnya ya. Nanti kalau ujian nih di list dulu rumusnya. Kalau ujiannya boleh open book ya kalian tulis dulu rumusnya biar nggak bingung waktu ngerjain. Tapi kalau nggak boleh open book ya berarti kalian hafalin rumusnya. Oke, ada yang mau bertanya? Halo? Enggak, Kak. Oke, boleh dilanjutin ya? Iya, Kak. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya Bayes theorem. Oke, nah Bayes theorem ini ya lagi-lagi Bayes theorem ini adalah kalau kita baca ya Bayes theorem kalau kita ngomongin the posterior probability PB given A can be found using the information on the prior probability atau PB along with the conditional probability PA given B and PA given BC. Oke, jadi kalau kita mau cari intinya ya, kalau kita mau cari PB given A itu bisa loh ternyata pakai rumus bukan pakai rumus. Kalau kita mau cari PB given A ternyata bisa dari informasi asalkan kita punya informasi tentang PB, kita punya informasi tentang PA given B gitu ya. Terus kita punya informasi tentang PA
given BC. Nah, kalau kita punya 3 informasi ini, kita bisa buat ngedapetin PB given A. Gitu. Oke, gimana nih cara ngitungnya ya? Cara apa namanya? Cara atau Bayes theorem-nya itu kayak gimana? Berarti probability B given A ini kalau dari rumus kondisional yang tadi ya. Rumus kondisional yang tadi kan kalau PB given A itu sebenarnya rumusnya gini kan. PB given A itu sama dengan P irisannya dulu ya kan. B irisan A dibagi dengan peluang yang akhir ya enggak? Ini kan. Atau yang atas ini PB irisan A itu kan sama aja PA irisan B ya kan. Per PA. Oke, jadi PB given A itu adalah PA irisan B dibagi PA. Nah, ini kita masukin ke yang sini. Oke. Ini buat yang satu ya. Ini buat yang satu. Oke, kemudian nah, kita pakai total probability nih ya. Jadi tadi PA irisan B-nya masukin ke sini. Peluang yang A ini kita bikin jadi total probability ya. Jadi kan total probability ya. Kalau ini tadi dari conditional. Kalau ini sekarang dari total nih. Kalau total itu dia bilangnya PA itu sama dengan peluang A irisan B tambah peluang A irisan B komplement, ya kan? Ini adalah yang kedua. Kita masukin ke sini nih. Oke, dapat nih PA irisan B, ya kan? PA irisan B-nya kita terjemahin jadi kayak gini, pakai conditional probability lagi. Ya. Dari conditional probability, ini kan sebenarnya kita dapat nih, kalau PA irisan B, itu kan rumusnya adalah PA given B, itu rumusnya adalah PA irisan B dibagi dengan PB, ya kan? Berarti kalau kita punya ini, PA irisan B itu sama dengan apa? Ya sama dengan PA given B dikali PB, ya enggak? Ini kita pindahin ke yang nomor 3. Begitu juga dengan PA irisan B komplement. Ya rumusnya pasti serupa kan? PA given B komplement dikali PB komplement. Gitu. Ini nanti masukin ke yang sini. Ini misalnya nomor 4 ya. Ini nomor 4. Oke. Terus yang ini juga ya, A irisan B juga masukin lagi ke yang ini. Sama kan ini dari yang nomor 3 tadi. Oke, itu PB given A. Jadi bisa kan PB given A itu dikasih tahu dengan bisa kan PB given A itu didapat dari nilai PB ya. Karena dari nilai PB ini nanti kita dapat PB komplement ya kan. Sedangkan buat ngitung PB given A di sini kita butuh apa nih? A given B ada, probability B juga ada, A given B ada, probability B ada, A given BC juga ada nih ya, dibagi dengan probability B komplement. Ya, jadi itu Bayes theorem. Asal usulnya itu dari situ. Nah ini basically ini penjelasan dari yang tadi udah gue jelasin ya. Yang ini sebenarnya sama kayak penjelasan yang ini tadi udah gue jelasin. Jadi ini gue kecilin aja deh. Ini sama kok intinya. Jadi kan tadi di sini gue ngasih tahu ke kalian kalau kita bisa loh pakai rumus dari total buat dapat rumus ini. Nah ini dia kayak extension dari total itu sehingga kita bisa dapat Bayes theorem. Oke, aman ya. Rumusnya memang rada ekstrim ya ini ya. Tapi tenang, ini terakhir, habis itu kita langsung ke kombinasi sama permutasi. Apakah bisa dilanjutkan? Boleh Kak, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, ini pakai rumus Bayes theorem ya, ini ya. Kalau kita baca, Scott Myers is a security analyst. Jadi dia adalah analis sekuritas ya, analis yang kerja di perusahaan sekuritas. For a telecommunications firm called Webtalk. Dia kerja di Webtalk. Although he is optimistic about the firm's future,
Dia optimis meskipun dia optimis dengan keadaan perusahaan di masa yang akan datang, he is concerned that its stock price will be considerably affected by the condition of credit flow in the economy. Jadi karena dia ini perusahaan Webtalk ini, dia khawatir gitu ya, harga saham dari perusahaan Webtalk-nya ini bakalan terpengaruh oleh kondisi atau arus kredit yang ada. Jadi kalau arus kreditnya macet, bisa jadi harga stoknya bakalan anjlok gitu ya. He believes that the probability is 0.2 that credit flow will improve significantly. Jadi di sini gue tulis ya, ada probability S di sini ya. Prior probability-nya adalah probability S 0,2. Dia akan ada peluang kalau peluang 20% atau 0,2 kalau arus kreditnya itu bakalan improve dengan signifikan atau S ya. Ada juga peluang 0,5% kalau kreditnya itu bakalan improve atau lebih baik tapi only marginally. Jadi cuma sedikit. Makanya di sini PM ya. Kemudian ada peluang juga 0,3% kalau arus kreditnya itu tidak semakin baik. Not gitu ya. Makanya PM. Oke, jadi ini asalnya dari sini. Oke, he also estimates that the probability that the stock price of Webtalk will go up is 0,9 with significant improvement in credit economy. Jadi kalau he also estimates that the probability of stock price will go up. Ya, jadi will go up. Jadi kayak given ya, atau kayak probability harga sahamnya itu bakalan go up dengan with significant improvement. Berarti dia kayak kalau gue ngomongin pakai bahasa Indonesia ya, bisa nggak sih kalian dapet ya, kayak peluang harganya bakalan naik itu 0,9 with significant improvement. Kalau misalnya ada significant improvement, berarti given significant improvement, stock price-nya akan go up dengan kemungkinan 0,9. Terus ada bilang juga 0,4 with marginal improvement, jadi harganya itu bakalan grow up given marginal improvement atau M itu peluangnya 0,4. Kemudian 0,1 peluangnya harganya bakal go up given no improvement ya, berarti ini 0,1. Oke, ini ya. Nih sama nih, ini conditional probability-nya. Oke, sekarang kita lanjut, kita ke pertanyaan A. Based on Scott's estimates, what is the probability that the stock of the price goes up? Berarti yang ditanyain adalah PG. Oke kan? Kalau kita pakai total probability, kita pakai rumus PG ya. Kita pakai rumus total. Kan? PG itu kan berarti ya udah G-nya ini ada di mana aja gitu kan. Growth-nya ini bisa terjadi saat ya saat kreditnya improve secara signifikan, dan juga bisa go up ini terjadi saat improve marginally, dan bisa go up juga saat no improvement at all. Kok given sih? Sorry, union ya harusnya. Ini pakai total probability yang tadi nih. Nah, kalau lupa rumus total probability, gue ambil nih rumusnya dari sini. Ini total probability. Bentar. Nah, ini ya. Oke. Nah, PG given S ini ya. Bisa dicari dengan cara apa? Pakai rumus kondisional yang tadi. Jadi pertama ya, gue mau nyari ini dulu nih tujuannya. 1. Ini tujuan kedua. Oke, ini tujuan ketiga.
Oke, gue ke tujuan pertama dulu nih. Gue mau nyari PG given S. Tadi kan di atas sudah dikasih tahu nih. Conditional probability PG irisan S itu sama dengan 0,9. Padahal PG given S itu rumusnya apa sih? Kalau di conditional probability, rumusnya itu kan adalah irisannya dibagi event terakhirnya kan? Ini kan? Nah, di sini PG given S-nya itu adalah 0,9. Terus ini yang mau kita cari tahu nih, PG irisan S. PS-nya udah dikasih tahu belum? Udah, ya kan? 0,2. Berarti kesimpulannya PG given S-nya itu adalah 0,9 kali 0,2 nih. Berarti 0,18, ya kan? Ketemu. Oke. Kemudian kita fokus ke yang kedua nih, ya. Yang kedua. Probability G irisan M. Kalau kita mau nyari itu, kita bisa dapat dari yang ini kan. Di situ dikasih tahu PG given M-nya itu 0,4 tuh. Nah, padahal tadi sesuai rumus kondisional, PG given M itu rumusnya adalah PG irisan M dibagi dengan probability event yang terakhir. Ya kan? G given M-nya 0,4 nilainya. Irisannya yang mau kita cari dibagi probability M. Di sini 0,5 nih ya, sebelah kiri nih, 0,5. Oke, berarti probability G irisan M-nya itu adalah 0,2. Ya kan? Tuh. Oke. Kemudian yang kita cari juga nih, yang ketiga. Yang gue tulis di sini aja ya. PG irisan N. Padahal tadi kita udah nemu nih ya nilai kondisionalnya kan. Kalau berdasarkan dictionary-nya berarti rumusnya adalah PG irisan N dibagi dengan probability N. Probability G given N-nya tadi 0,1 sama dengan ini irisannya yang mau kita cari dibagi dengan probability N 0,3 ya. Berarti probability G irisan N-nya itu sama dengan probability G irisan N-nya itu sama dengan 0,1 kali 0,3 ya kan? Berarti 0,03. Ya kan? Kita balikin nih ke atas satunya ternyata ya kan. Bentar. Nah, berarti kan tadi kesimpulan kita PG itu sama dengan probability G irisan S tambah probability G irisan M tambah probability G irisan N. Ya kan? Probability G irisan S-nya tadi udah ketemu nih 0,18 masukin ke sini. Tambah G irisan M-nya 0,2 tambah G irisan N-nya 0,03. Nah, jadi di sini kita nemu probability G-nya itu adalah 0,38 tambah 0,03. 0,41. Sama nggak nih kayak di soal? Sama, ya kan? Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih ke pertanyaan yang B. What if we know, ya, ini gue ke ini aja ya. Gue copy aja deh ya. Gue copy, tapi gue potong nih bagian atasnya ya. Sekarang yang ini aja nih. Oke. Nah, ini buat yang what if we know that the stock price of Webtalk has gone up? Oke, jadi dia udah gone up dulu nih. What is the probability of credit flow in the economy has improved significantly? Jadi kayak dia tanya berapa sih credit flow-nya itu bakalan tumbuh signifikan atau improve secara signifikan given ya if the price gone up. Berarti PS given G. Kita bisa pakai baru kita pakai yang namanya Bayes theorem di sini.
kita pakai yang namanya Bayes theorem, kita masukin nih PS given G-nya, itu rumusnya adalah berarti kalau kita nggak usah lihat Bayes theorem dulu ya, kita kan tadi juga udah bisa kan dapetin Bayes theorem. Bayes theoremnya berarti kalau S given G berarti irisannya ya kan dibagi dengan probability event yang terakhir, probability G. Oke. Kita ngapain juga sih lihat Bayes theorem, kan kita udah dapat nih probability S given G itu kan sama aja probability G given S ya kan, dibagi dengan probability G. Ya, probability G. Probability G given S-nya berapa nih tadi? Oh, udah nemu nih 0,18 ya kan? 0,18 dibagi probability G. Ya, probability G-nya berapa? Nih, udah ketemu kan 0,41. Berarti 0,18 bagi 0,41. Jadi 0,18 per 0,41. Hasilnya adalah 0,439. Yeay, selesai. Ada yang mau ditanyain? Jadi nih, probability S given G-nya 0,439. Nanti lo juga bisa tahu nih, probability, misalnya ya, misal aja nih. Misal lo disuruh nyari probability M given G. Ya udah, berarti nanti lo pakainya probability M irisan G bagi PG. Gitu kan? Kalau di sini kan lo udah nyarinya PG irisan M kan? Per PG. Masukin aja nih. PG irisan M-nya berapa nih? Tadi 0,2 bagi 0,41. Kira-kira mungkin 0,5 ya. Mungkin ya. 0,49 kali. 0,5 sih harusnya. Ntar kepo. Bagi 0,41. 0,487. Oke. Atau misal lo disuruh nyari P nih N given G. Ya berarti nanti PN irisan G dibagi event terakhirnya PG. Karena di sini tadi lo taunya PG irisan N, ya udah berarti kan ini sama aja kan. Dibagi dengan PG. Ini berarti 0,03 bagi 0,41. Ini sebenarnya oke, ini berarti nilainya 0,03 per 0,41. 0,073. Nah, tapi jawaban dari jawaban yang B yang ini ya. Sorry. Jawabannya yang ini. Oke, ada yang mau ditanyain? Tapi emang bener ya, kayaknya emang ini emang asisnya harus jadi 2 sih. Kalau enggak, kayaknya bisa 1 sesi sendiri. Oke, itu Bayes theorem. Ada yang mau ditanyain? Kuncinya adalah tahu rumus. Oke. Nah, sekarang kita ngomonginnya adalah ngomongin tentang ini ya, tentang kombinasi dan permutasi. Kombinasi dan permutasi. Bentar ya. Oke, nah kalau kombinasi, coba kita baca dulu nih ya pengertiannya. The number of ways to choose X objects from a total of N objects, where the order in which the X objects are listed doesn't matter. Jadi di sini tuh gimana caranya menyusun istilahnya kayak menyusun himpunan bagian gitu kali ya. Menyusun misalnya menyusun X objects dari N objek ya. Misalnya kalau total di yang sekarang ikut ASIS kan 31 orang nih. Berapa sih peluang menyusun, atau misalnya kalau 30 ya,
berapa ada kemungkinan terbentuknya terbentuknya 6 kelompok yang terdiri atas 5 orang gitu ya. Itu bisa tuh. Itu pakai kombinasi. Oke. Nah, contohnya nih misalnya ya. There are 10 players on local basketball team. The coach decides to randomly pick 5 players for the game. Ya. How many different ways can the coach select 5 players to start the game if order doesn't matter? Jadi ya udah kayak asal aja 5 orang yuk ikut volley gitu. Nah, ini pakainya adalah kombinasi. Combination. Oke, berarti dari tadi 10 ya. Berarti ini rumusnya adalah N CX. Berarti di sini rumusnya adalah nanti dari 10 kita mau mengambil 5 orang. Berapa kemungkinan yang bisa kita pakai? Kita bisa pakai juga simbol dari kombinasi bisa juga 10, 5. Ini boleh. Cara ngitungnya adalah N faktorial. Ya, N faktorial. Faktorial itu artinya apa? Jadi kalau misalnya kamu punya 10 faktorial, jangan 10 deh. Misalnya kamu punya 2 faktorial, itu artinya 2 kali 1. Kalau punya 3 faktorial, itu berarti 3 kali 2 kali 1. Punya 4 faktorial, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan seterusnya. Kayak hitung mundur gitu ya. Kalau 1 faktorial, itu hasilnya 1. Kalau misalnya nanti ada 0 faktorial, itu hasilnya 1. Di sini berarti kita punya N-nya ya. Di sini kan berarti N-nya 10, X-nya 5. Ya kan? Berarti di sini nanti rumusnya adalah N faktorial, berarti 10 faktorial, per N min X, berarti 10 min 5 faktorial, ini kan, dikali X faktorial, berarti kali 5 faktorial. Jadi berarti 10 faktorial per 5 faktorial kali 5 faktorial. Dan 10 faktorial itu berarti, benar nggak? 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Benar nggak sih? Ya kan, 10 faktorial itu kan 10 kali 9 kali 8 dan seterusnya sampai nih gue ini ya. Sebenarnya kan 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 7 6 5 4 3 2 1 gitu kan. Tapi 5 4 3 2 1-nya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini kan 5 faktorial, ya enggak? Udah gue tulis 5 faktorial per 5 faktorial kali 5 faktorial. Ini kan bisa dicoret nih. Ya, atau yang depan aja deh ya. Nah, ini kan bisa dicoret nih. Nah, 5 faktorial, ini apa sih 5 faktorial? Ya, 5 faktorialnya gue coret aja ya. Gue ganti 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang bisa dicoret nggak sih? Oke, 10 ya. 10 nih bisa dicoret sama 5 sama 2. Ya kan? Kita coret nih 10. 4 sama 3, 12 ya. Gue coret sama 6 aja ya. Ini kan 12 nih. Jadi kalau gue coret di sini masih sisa 2. Ya nggak sih? 12 bagi 6 kan 2. Kalau 2 di sini, 2-nya gue coret sama 8. Di 4. Ya. Berarti sisanya 9 kali 4 kali 7. Ada berapa kemungkinan nih? Berarti 3. 6 kali 7 kemungkinan. 252 kemungkinan. Ya. Ways. 252 different ways yang bisa dipakai oleh pelatihnya untuk menyusun 5 pemain secara acak dari 10 orang pemain yang tersedia. Ini buat opsi yang A. Kalau opsi B, in how different ways can coach select 5 players to start the game if order matters? Jadi urutannya itu berpengaruh ya. Ada yang jadi point guard, ada yang jadi center, ada yang jadi tosser gitu kan. Kalau bukan yang ini basketball ya. Kalau volley kan ada yang jadi tosser. Kan? Nah, ini berarti kalau ordernya matters, kita pakainya permutasi. Permutation. Oke, permutasi itu ditulisnya ya. Berarti kalau ini kan N-nya itu 10 ya enggak? Kita mau ambil 5 orang, tapi ordernya matters. Maka kita pakai permutasi, nulisnya adalah 10 P5. Rumusnya adalah N faktorial
Berarti N kita 10 faktorial bagi N min X faktorial. 10 min 5 faktorial. Oke, ini 10 faktorial per 5 faktorial. 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Kan kita coret 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Ini adalah 3, benar nggak sih? 30.240 syarat. Gitu. Oke. Coba sekarang gue mau ini nih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Sebenarnya ada berbagai macam soal kombinasi dan permutasi yang mungkin muncul ya. Nih soalnya kalau gue baca sih untuk setiap soal UTS kayaknya cuma kayak gini doang ya. Kayak oh yang ini ordernya does not matter, kalau ini ordernya matter. Sebenarnya ini tuh mirip sama kayak misalnya kayak kayaknya waktu matematika SMA pernah ada deh ya tentang pembagi urutan-urutan gitu. Misalnya ada sebuah kota nih ya punya plat itu kan 4. Ya kan 4 plat. Misalnya nggak ada huruf depan sama huruf belakangnya lah ya. Kita nggak memperhatikan gitu. Misalnya plat mobil itu depannya harus genap. 2, 4, 6, 8. Karena 0 kan nggak mungkin di depan ya. Jadi kayak ya udah. Oke, terus berapa kemungkinan ada berapa plat yang mungkin muncul nih misalnya. Ada berapa plat yang mungkin muncul kalau platnya itu 4 digit dan ada berapa plat yang mungkin muncul untuk mobil? Ada berapa plat yang mungkin muncul untuk mobil? Itu untuk mobil. Ini kan. Oke. Nah, karena angka yang di depan ini harus 2, 4, 6, dan 8, berarti kita sekarang cuma punya 3 posisi doang. Kan? Nah, ini kalau ini tapi kayaknya nggak pakai kombinasi ya. Ini pakai peluang yang mungkin muncul. Kalau ini berarti sebenarnya gampang aja guys. Kayak berapa sih peluang muncul angka di sini? Kalau di sini kan berarti ada berapa kemungkinan sih yang muncul nih? Kita kotakin ya. Jadi ada 4 kotak kan. Oke, sebenarnya ini cuma tambahan aja ya. Misalnya di yang kedua ini, di digit kedua, atau dari digit terakhir deh. Digit terakhir. Ada berapa angka yang mungkin muncul? Di digit terakhir ini kita punya mungkin muncul angka 1 sampai 9. 1 sampai 9 tuh berarti ada 9 kemungkinan ya. Terus digit ketiga juga mungkin muncul angka 1 sampai 9. Berarti ada 9 kemungkinan. Digit ketiga mungkin muncul angka 1 sampai 9. Kan berarti ada 9 kemungkinan. Nah, di digit pertama ada aturannya nih. Cuma ada boleh 4 angka ini. Jadi di digit yang pertama cuma ada 4 kemungkinan doang. Berarti ada berapa plat yang mungkin muncul? Ya ini tinggal dikaliin aja. 4 kali 9 kali 9 kali 9. 36 kali 81. Ada 2.916 plat mobil yang mungkin muncul. Mobil yang mungkin. Nah, jadi kalian bisa ngira-ngira tuh, kira-kira ada berapa ya kendaraan yang ada di Jakarta? Ya, kira-kira ada berapa kendaraan tuh kalau depannya angkanya B, terus ada 4 angka, terus belakangnya ada 3 angka. 3 huruf ya. Berarti kan di sini ada 9 kemungkinan, sini ada 9 kemungkinan, sini ada 9 kemungkinan, sini juga ada 9. Kalau yang di belakang ini huruf ya, berarti ada 26. Ini ada 26, ada 26. Berarti kira-kira ada berapa tuh kendaraan di Jakarta? 9 pangkat 4 kali 26 pangkat 3. Jadi maksimal di Jakarta itu ada 115 juta kendaraan.
Nah, nanti kalau misalnya kalian udah nemu di Jakarta ada huruf belakangnya ada 4, berarti di Jakarta udah ada lebih dari 115 juta kendaraan. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama kombinasi ya, tapi ini kayak masih sedikit berhubungan dikit deh. Tetap aja kan kayak berapa langkah yang mungkin muncul. Tapi kalau kombinasi permutasi ya sebenarnya simpelnya kayak gitu sih. Kayak misalnya apa ya misalnya? Oh, misalnya gini deh. Ada 2 kursi nih ya. Kalian pernah main kan kayak rebutan-rebutan kursi gitu kan. Ada 2 kursi, terus ada 10 siswa nih yang mengelilingi kursi ini. Dengan memperhatikan urutan, kayak misalnya ini orang A, ini orang B. Ya, kalau A sama B duduk di sini, terus A di sini, B di sini, terus B di sini, A di sini, itu beda. Ya, jadi ini dianggap sebagai 2 hal yang berbeda. Maka itu artinya dia urutan itu meter. Kalau ini itu dihitungnya 2, ya berarti ini pakai permutasi. Tapi kalau pakai kombinasi, ya berarti 2-nya ini mau di sini A, mau di sini B, mau di sini yang B, mau di sini yang A. Ini dianggap sebagai satu pasang yang sama. Gitu. Oke? Gitu sih. Ya, jadi kalau yang dianggap satu pasang yang sama, ini pakai yang namanya kombinasi. Oke, sekarang gue contoh satu lagi ya, habis itu kita selesai ini. Misalnya, gue mau mencari 3 orang kandidat untuk lomba cerdas cermat, gitu ya. Untuk lomba cerdas cermat. Jadi gue ambil 3. Dan kayak, ya udah kayak posisi 3 orang itu di dalam tim itu sama. Nggak ada pembagian tugas tertentu gitu ya. Jadi itu kalau LCC kan ya, 3 orang itu posisinya sama. Misalnya ada 15 orang di kelas ya, karena posisinya itu sama, berarti kita pakai kombinasi ini, ya kan? Karena apa? Urutan ini does not matter. Urutan does not matter. Ini kalau LCC. Berarti di sini kita nanti punya 15 C3. Tapi kalau kasusnya adalah debat bahasa Inggris, ya, yang mana kalau debat bahasa Inggris ini urutan kan meter, ya enggak? Urutan matters. Siapa yang jadi speaker 1, siapa yang jadi speaker 2, ini kan tugasnya beda-beda kan ya. Setahu gue sih tugasnya beda-beda ya kalau di debat. Nah, karena dia urutannya meter, maka dia pakainya permutasi. Jadi kalau ada 15 orang, mau kita pilih 3, berarti kita pakainya permutasi. 15 permutasi 3. Gitu. Oke? Oke deh. Ada yang mau ditanyain nggak buat kombinasi sama permutasi? Jadi ini ya, bedanya di urutan meter sama urutan yang 3 meter. Gitu sih. Oke. Kayaknya udah sih ya buat ASIS kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya yang gue sampaikan. Ada yang mau ditanya dulu nggak nih? Coba. Mau nanya dong, Kak. Oh ya, boleh. Itu nanti kalau misalnya UTS atau kuis gitu, soalnya yang keluar kira-kira kayak gimana ya, Kak? Buat yang kayak yang bias teori gitu-gitu. Kemarin waktu kalian kuis yang keluar ABCN deh. Iya. Oke, bentar ya. Ini gue share screen atau share PPT ya? Ini kalian lihat Excel nggak? Lihat Chrome dibuka nggak? PPT masih, Kak. Oh, masih PPT. Berarti gue share ini ya. Gue share screen aja ya. Kemarin kalian kuisnya multiple choice atau apa? PG kemarin multiple. PG ya. Berarti kalian coba ya. Kalian coba kerjain, sorry. Oh, gue buka ini. Kalian coba sini aja. Ya, ini lagi. Kalian coba ya buka versi Canopy aja. Kalau
Kayaknya sih Pak pribadi ya, kalau dari tahun gue, kalau buat gue selalu PG. Gue juga nggak nyimpen kuis waktu dulu tuh kayak gimana. Basia Kanopi, terus kalian, nggak ada ya? Udah ke webnya Kanopi aja, Basia Kanopi. Nih, kalian pilih soal statek. Siapa tahu keluar ya nanti, siapa tahu ada yang jadiin sebagai kuis. Nih, terus kalian pilih yang UTS-UTS aja nih, ya, yang UTS semuanya. Terus kalian kerjain kalau ada soal ABC-nya. Kayaknya sih tahun lalu nggak ada ABC-nya ya, kayak soal-soal lama tuh ada ABC-nya tuh. Soal-soal 17 tuh ada ABC-nya. 18-19 mungkin masih ada. Nah, coba kalian latihan dari situ aja ya. Kalau jawaban PR tuh nggak di-share ya, Kak? Kenapa? Jawaban PR yang mingguan. Jawaban PR. Enggak di-share. Sebenarnya kalau PR tuh kurang complicated sih. Maksudnya kurang, apa ya, kalau gue bilang, kurang setipe sama UTS gitu loh. Yang kalian boleh perhatiin tuh soal ini, video asistensinya Pak pribadi. Nah, itu bisa jadi latihan soal tuh buat UTS sama UAS ya. Biar kalian UTS UAS-nya makin lancar. Sistem UTS gimana? Kalau dulu sistem UTS tuh di scan ya. Kalian ngerjain di kertas. Karena kan Pak pribadi juga pernah bilang kan, dia lebih suka ngeliat tulisan tangan karena ada logo-logo atau simbol-simbol yang susah buat ditulis. Jadi kayak kalian tulis tangan nanti bisa di scan, atau kalian kalau pakai tablet langsung aja save as PDF. Gitu. Bedanya asis dari Pak pribadi sama kakak apa deh? Oh, kalau dari Pak pribadi, ini gue stop record aja kali ya.